mengadakan pelatihan ini, Pak? Yang pertama, kita coba memanfaatkan atau memberdayakan potensi yang ada di wilayah kerja kita. Bukan berarti kita tempat lain ada yang lebih itu, tapi bagaimana caranya kalau kita sendiri yang memberdayakan, bagaimana mereka mau bisa maju. Oleh karena itu, karena SMK ini kita pilih, karena udah saya anggap secara perbangsa sudah bankable gitu. Karena sudah banyak juga yang saya lihat, saya dengar bahwa ada yang pelatihan di sini, baik dari kabupaten dan sebagainya. Oleh karena itu, kita jajaki, kita sudah bertemu berapa kali dengan pihak SMK, dan kita dapat materi-materinya, dan kita juga lihat kebutuhan di masyarakat yang update gitu. Oleh karena itu, maka sinergis saya pikir. Oleh karena itulah kita pilih SMK Partinis. Saya kira itu. Ya, Bapak, realisasi setelah kegiatan ini apa nih, Pak, bagi pengembangan kreativitas dari para pesertanya sendiri, Pak, baik itu di lingkungan sendiri juga di masyarakatnya, Pak? Ketika saya ketemu dengan pihak SMK Parti, saya juga minta tanggung jawab mereka. Pertama, mereka juga harus bisa menilai yang mana-mana nih yang potensial. Dalam artian saya melihat garis bawah gini, yang peserta-peserta di kelas ini, kalau kan kelihatan mana yang emas, mana yang perak, mana yang perunggu. Mana yang emas ini kita akan grow up dia, kita bantu untuk pendanaan masalah jadi suatu usaha gitu, usaha bersama. Itulah rencana kita, tidak mereka hanya sekolahkan, tapi kalau nanti nggak mau mengejawantakan itu, kalau mengaplikasikannya itu bagaimana, harus dibuat suatu usaha. Oleh karena itu saya minta pihak SMK, mereka harus monitor sampai sana, menilai diklat ini pelatih orang-orangnya gitu. Itu jadi saya ingin mereka tidak hanya sebatas diklat, tapi ke depan mereka juga punya suatu usaha yang bersama, sesama. Tidak harus satu desa, bisa desa berapa gabung. Kita kan karena bicara sini kecamatan Lokul, bukan desa Sumbersari atau desa apa gitu. Itu gambar saya. Harapannya sendiri apa ini, Pak? Harapan saya sendiri, saya ingin bahwa pengetahuan itu bisa menguasai mereka. Karena dengan pengetahuan atau belajar, kita kan bisa grow up gitu, bisa bangkit, maju gitu. Saya kira itu. Iya, Pak Karlan, untuk masing-masing pelatihan ini ada berapa peserta yang mengikuti, Pak? Iya, untuk pelatihan menjahit ada 10 peserta, untuk pelatihan pembuatan kue ada 5 peserta, dan untuk pelatihan otomotif ada 8 peserta. Iya. Untuk pesertanya sendiri, apakah mereka hanya berasal dari desa Sumbersari atau dari desa lain juga ada, Pak? Dari desa-desa Ring 1 binaan PT MPP, jadi desa Luakulu Kota, desa Lusumber, desa Sumbersari, desa Jembayan Tengah, dan desa Jembayan Dalam, serta Ponragan dan Sepakat. Untuk pelatihannya sendiri ada berapa hari ini, Pak? Kita rencanakan selama 60 jam efektif atau kurang lebih 10 hari, Mbak. 10 hari, ya. Dari tanggal berapa sampai berapa, Pak? Dari tanggal hari ini, tanggal 3 September sampai tanggal 13 September 2016. Ya, Pak, bagaimana tanggapannya nih, Pak, dengan diadakannya kegiatan ini, Pak? Dengan tanggapan pada hari ini, artinya kami dari pemerintah Kecamatan Lokulu memberikan apresiasi yang sebesar-besar pada pihak PT MPP yang mengadakan pelatihan diklat, baik itu menjahit, otomotif maupun pembuatan kue, karena inilah salah satu program pemerintah sinergis dengan pihak ketiga yang ada. Program pemerintah kabupaten itu program Gerbang Raja 2, kita sinergiskan dengan pihak ketiga. Ya, kegiatan ini kan, Pak, sering sekali diadakan oleh SMK Parti. Nah, dukungan secara baik itu moral terhadap kegiatan ini apa ini, Pak? Artinya dukungan kita, artinya kami dari pemerintah selalu memberikan artinya informasi-informasi kepada baik itu dari pemerintah sendiri maupun perusahaan, bahwasanya dengan adanya pelatihan di SMK Parti ini kita selalu memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terkait, karena di Kecamatan Luakulu ini ada tempat pelatihan yang sudah diakomodir,
Artinya walaupun sudah berapa tahun terbentuknya SMK Parti ini, tapi sudah membuahkan hasil di setiap pelatihan-pelatihan yang ada di Kecamatan Luakulu. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para peserta ini, Pak? Artinya saya menginginkan pada masyarakat, artinya ini tidak sampai di sini saja, artinya ini terus berlanjut dan terus diberikan kepada artinya masyarakat yang lain, karena ini untuk peningkatan perekonomian di masing-masing desa, agar kita untuk menumbuhkan artinya ekonomi di dalam keluarga itu sendiri maupun di masyarakat desa itu. Baik, sekarang saya beralih kepada Pak Kadesnya sendiri ini. Setelah dari pelatihan ini, Pak, apakah ada dari pihak Kadesnya sendiri untuk menyediakan tempat bagi pengembangan kreativitas para peserta ini, Pak? Insya Allah ada. Bahwasanya sebetulnya yang apa yang disampaikan Pak Sekjam, kolaborasi sinergi antara program pemerintah dan program pihak ketiga, dalam hal ini PT MBP. PT MBP dalam hal ini tahap pertama program RPT, rencana pasca tambang. Ini mungkin yang pertama ini melalui perencanaan yang matang, dan kami juga diundang dari mewakili masyarakat, beberapa kades di sekitar binaan PT MBP diundang untuk merencanakan bagaimana, untuk apa sih yang diperlukan masyarakat pasca tambang PT MBP ini. Ya, mungkin ada himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada para peserta ini, Pak, dan juga masyarakat di Desa Sumbersari ini, Pak. Jelas kami menghimbau dari awal, kami menghimbau kepada masyarakat bahwasanya manfaatkan kesempatan peluang ini sebaik mungkin. Bahwasanya inilah program dari kontribusi daripada perusahaan, komitmen yang kuat bahwasanya kepedulian daripada perusahaan ke masyarakat kita ini. Ini pasca tambang berarti masa berakhirnya PT MBP, yaitu torean tinta emas yang disampaikan oleh PT MBP dikala nanti PT MBP sudah tidak ada sini, peninggalan atau mungkin program-program beliau bermanfaat pertumbuhan ekonomi mikro di masyarakat, di UKM, termasuk pemuda-pemuda bisa mengembangkan, mungkin bisa menurunkan ke teman-temannya, bisa belajar. Mungkin kalau program sudah PT MBP tidak ada, tentunya tetap masih ada. Inilah peninggalan PT MBP.